Setelah sekian lama, Ezra perlahan melepaskan ciumannya dari bibir Kina, napasnya tidak teratur. Dengan suaranya yang berat, lembut, dan tegas dia berkata di telinganya, "Kina, jangan pernah meninggalkanku. Kamu dengar itu? Sejak aku membawamu ke sisiku, maka aku tidak akan membiarkan kamu mempunyai sedikit saja pikiran untuk meninggalkanku." Saat mereka muda, sejak Kina menjerat Ezra untuk menikahinya, dan sejak itu juga Ezra menetapkan Kina adalah miliknya selamanya. Di kehidupan ini dia hanya mengidentifikasi dan hanya menginginkan Kina. Tidak ada yang lain. Mendengar ibu Kina mengatakan bahwa Kina ingin pulang ke rumah orang tuanya, lalu terpikir lagi dengan keanehan Kina di siang hari, hati Ezra menjadi pengap. Walaupun hanya pulang ke rumah orang tuanya, namun hati Ezra tetap merasa gelisah. Sampai saat ini, hanya dengan memeluknya dan menciumnya baru benar-benar dapat membuat Ezra merasakan Kina masih berada di sampingnya. Mendengar itu, tubuh Kina yang bersandar padanya menjadi kaku, dan terlintas rasa bersalah di benaknya. "Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kamu." Kina berusaha membela diri, dan berpikir dalam hati, dia hanya ingin kembali ke rumah orang tuanya selama beberapa hari, dan itu tidak termasuk meninggalkannya. "Benarkah?" Ezra menatap matanya yang berkedip-kedip. Ya, seolah-olah ingin meningkatkan kredibilitas. Kina mengangguk dengan penuh semangat, menatapnya dengan kepala terangkat, dan mengatakan kebenaran yang menyenangkan. "Sungguh, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan kamu? Kalau begitu, kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang ke rumah orang tuamu?" Ezra terlihat sedikit serius, melihat senyum di sudut bibir Kina membeku. Dengan rasa yang tidak tertahankan dia pun lanjut bertanya, "Jika ibu tidak memberitahu aku, apakah kamu berencana untuk pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun?" Jika Kina berani melakukan ini, maka Ezra akan. Ezra memeluk erat lengan Kina, sedikit tidak mau namun tidak berdaya. Bahkan jika Kina berani melakukan ini, Ezra juga tidak akan melakukan apa-apa, dan dia tidak akan tega melakukan apapun padanya. "Tidak," Kina membantah. Pada saat itu dia memang sangat tidak sabar ingin pulang ke rumah orang tuanya, namun tidak pernah berpikir untuk pulang tanpa memberitahu Ezra. "Berarti kamu benar-benar ingin pulang? Kenapa?" Wajah Ezra agak gelap. Dia lebih memilih Kina berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi dari sini dan pulang ke orang tuanya. Bukankah Kina adalah orang yang paling pandai melihat ekspresi wajah orang saat berbicara? Bahkan jika hanya asal bicara, Kina mengerutkan lehernya dan tidak bisa berkata-kata. Kina tidak mungkin memberitahunya bahwa dia merasa tidak nyaman di sini. Perkataan Evelyn tadi sore juga tidak bisa dikatakan tidak benar. Dari mana dia harus memulainya? Jika Ezra melindunginya dan memberi Evelyn pelajaran, Kina mungkin akan dicap sebagai penindas. "Aku membuatmu merasa tidak nyaman?" Ezra bertanya lagi. Tidak. Kina buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal. "Lalu apa? Katakan padaku." Ezra mengurungkan niatnya untuk memaksa Kina menjawab, dan berkata dengan lembut, "Kina, pernahkah kamu mendengar kalimat seperti ini?" "Hah, apa?" Kina menatapnya dengan bingung dan penasaran. "Aku bertanggung jawab untuk menjalankan dunia, dan kamu bertanggung jawab untuk mempercantik diri." Ezra membisikkan kata-kata romantis di telinganya, dan memancingnya untuk berkata, "Jadi, jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, katakan padaku, aku akan menyelesaikannya untukmu. Kamu hanya perlu bahagia dan tinggal di sisiku sepanjang waktu. Lalu bagaimana ketika aku tua, ketika aku menjadi tua dan tidak cantik lagi?" Tanya Kina. Ezra tiba-tiba tidak bisa menjawab. Jarang sekali Ezra bisa mengucapkan kata-kata romantis. Ezra cukup yakin bahwa Kina bukan sengaja ingin mengubah topik pembicaraan, namun dia juga tidak bisa mengerti poin yang ditanggap oleh Kina. Ezra menatapnya dalam diam. Setelah beberapa lama, dia memutuskan untuk tidak mengejar alasan mengapa Kina tiba-tiba ingin pulang ke rumah orang tuanya, dan berkata, "Ayo pergi, aku akan mengajak kamu makan malam." "Oke, tunggu aku sebentar."
aku akan mengganti pakaianku dengan sangat cepat. Kina mengangguk dan berjalan menuju lemari. Kina membelakangi Ezra dan merasa sedikit lega. Untung saja Ezra tidak terus bertanya tentang alasannya ingin pulang. Kalau tidak, Kina mungkin tidak dapat menahan bujukannya dan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak menyukai Evelyn, tapi jika karena hal ini menyebabkan kerenggangan antara Ezra dan bawahannya, dan mempengaruhinya pekerja, ini bukan yang dia inginkan. Namun, kata-kata romantis yang dia ucapkan cukup menggoda. Ezra sudah menyuruh koki dapur untuk menyiapkan makanannya secara terpisah dan dimasukkan ke tagihannya. Jadi ketika dia membawa Kina ke restoran dan melangkah memasuki ruangan yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat, akan ada orang yang membawa hidangan dan menata hidangan dengan cepat. 4 macam lauk dan 1 sop, terlihat sangat enak dan sangat bergizi, membuat orang yang melihat ingin segera menyantapnya tanpa sisa. Di dalam ruangan yang besar ini, hanya ada Ezra dan Kina. Cobalah, apakah sesuai dengan selera kamu? Ezra berkata sambil mengambil makanan untuk Kina. Sejak Kina hamil, dia jelas menjadi 2 orang. Namun alih-alih menjadi gemuk, dia malah semakin kurus. Ezra menatapnya dengan rasa cemas, dan merasa sangat tidak tega. Jika Ezra tahu akan begini, maka dia tidak akan membiarkan Kina hamil. Ini adalah hidangan baru yang belum pernah Kina makan sebelumnya, dan berharap dia akan menyukainya dan bisa makan lebih banyak. Aku bisa ambil sendiri, Kina mengangguk dan menjawab dengan lembut. Perlakuan Ezra yang lembut dan penuh perhatian membuat hatinya sangat bahagia, wajah kecilnya pun merona malu. Ezra diam-diam memperhatikan ekspresi Kina saat makan. Dia tampak sama seperti biasanya, makan dengan sangat bahagia. Nafsu makannya tidak terganggu dengan keinginannya yang ingin pulang ke rumah orang tuanya. Ezra merasa sangat lega. Setelah makan malam mereka langsung meninggalkan restoran. Ezra berencana mengajak Kina jalan-jalan santai, membantu mencerna makanan yang tadi mereka santap. Namun Kina tiba-tiba bereaksi berlebihan. Dia bersikeras untuk pulang dan beristirahat. Keingintahuan Ezra pun semakin bertambah. Dia ingin segera mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kina tidak ingin berkeliaran di luar, karena dia tidak ingin bertemu dengan Evelyn dan menambah beban hatinya. Malam hari, setelah berhasil membujuk Kina untuk tidur, Ezra berbalik dan pergi ke ruang kerja. Meskipun Elysium, markas, dijaga ketat, ada peralatan sistem keamanan teratas di mana-mana. Tetapi karena jabatannya tinggi, pemimpin dari seluruh pasukan, memiliki banyak informasi dan dokumen rahasia, jadi vilanya juga dijaga dengan ketat, bahkan dilengkapi dengan sistem keamanan terlengkap. Tapi ini adalah sebuah rahasia. Ezra duduk di kursi ruang kerja, menyalakan komputer, memasukkan kata sandi tingkat tinggi, dan kemudian membuka sistem pemantauan dengan terampil dan cepat. Berencana melihat apa saja yang dilakukan Kina hari ini, yang menyebabkan begitu banyak perubahan emosionalnya. Pada awalnya, tampilan pemantauan terlihat normal. Namun setelah beberapa saat setelah Ezra mempercepat tampilan, sekitar jam 10 pagi, sosok yang dikenal, Evelyn, muncul di layar. Ekspresi wajah Ezra menjadi gelap dan keningnya mengerut ketika melihat ini. Dia menghentikan layar, lalu kembali memantau dengan kecepatan tampilan normal. Dia sedikit menyipitkan mata dan menatap layar dengan serius. Semakin lama, tatapan Ezra menjadi semakin dingin, seperti angin musim dingin yang menusuk ke tulang. Terutama pada kata-kata yang diucapkan Evelyn kepada Kina, sangat ambigu dan membuat orang salah paham, berhasil memancing kemarahannya.